Assalamualaikum. I'm Mr. B from pabambang.club. In this video, we will talk more about the superlative adjectives. The superlative adjectives is very important if we want to say that something is the tallest, the biggest, the most expensive, or the best. At the end of this lesson, you will go to our website, which is www.pabambang.club, and do exercise 15. After you learn all about this chapter 9, part 1, part 2, part 3, and part 4, you will do the formative test for chapter 9. Are you ready? Bismillah, and let's get started. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai menjelaskan bagian 4. Bagian 4 atau part 4 ini menjelaskan mengenai superlative adjectives atau kata sifat dalam bentuk superlatif, artinya paling. Kemudian nanti setelah kita belajar di bab 4 ini, kita akan mengerjakan exercise 15 di website kita dan juga formatif untuk chapter 9. Seperti kita ketahui ya, bahwa kata sifat atau adjectives mempunyai 3 bentuk. Yang pertama adalah bentuk positif atau bentuk biasa. Yang kedua adalah bentuk komparatif yang artinya lebih, dan yang ketiga adalah bentuk superlatif. Di sini kita lihat contohnya, misalkan tall, bentuk positif, bentuk komparatifnya adalah taller than, dan bentuk superlatifnya the tallest. Big, bigger than, the biggest. Beautiful, more beautiful than, the most beautiful. Good, better than, the best. Bad, worse than, the worst. Itulah yang dimaksud dengan 3 bentuk kata sifat atau 3 types of adjectives. Sekarang mari kita baca beberapa contoh kalimat yang ada di halaman 136 ya, on page 136. Balkis says, I think real flowers are more beautiful than paper flowers. Paper flowers are more beautiful than plastic flowers, so real flowers are the most beautiful of all flowers. I think real flowers are more beautiful than paper flowers. I think real flowers are more beautiful than paper flowers. Kita menggunakan bentuk komparatif, are more beautiful than. Paper flowers are more beautiful than plastic flowers. Paper flowers are more beautiful than plastic flowers. Kembali kita menggunakan bentuk komparatif, yaitu more beautiful than. Kalau kita bandingkan ketiganya, kita akan mengatakan so real flowers are the most beautiful of all flowers. Real flowers, bunga nyata, are the most beautiful of all flowers, adalah yang paling cantik dari semua bunga yang disebutkan tadi. Contoh yang kedua, Putu says Henny is 165 cm tall, Susie is 158 cm tall, Anita is 150 cm tall. Henny tingginya 165, Susie 158 cm, dan Ita 150. So Henny is taller than Susie, Susie is taller than Ita. So Henny is the tallest and Ita is the shortest. Ya, jadi di sini ada taller than. Misalkan ini ketiga anak ini ya, ini adalah Ita tingginya 150 cm, kemudian Susie 158 cm, dan Henny 165 cm. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Henny is taller than Susie, Henny lebih tinggi dari Susie. Susie is taller than Ita, Susie lebih tinggi dari Ita. Nah, kalau kita bandingkan ketiganya bagaimana? So, jadi Henny is the tallest and Ita is the shortest.
Contoh yang ketiga, Oke, kita lihat ini adalah contoh yang ketiga di mana Tasya mengatakan, according to my sister, menurut saudari saya, a big bus is more comfortable than a minibus. Sebuah bus besar lebih nyaman daripada sebuah minibus. A minibus is more comfortable than a microbus. So, a big bus is the most comfortable of all. Sekarang kita lihat ini benda yang dibandingkannya. Nah, ini ada 3 ya. Ada yang pertama big bus ya, bus besar, kemudian minibus, bus kecil, dan microbus ya, bus mikro ya, bus kecil sekali. Nah, dengan kata-kata seperti ini membandingkannya, kalau kita menggunakan bentuk komparatif, a big bus is more comfortable than a minibus ya. A big bus is more comfortable than a minibus. A minibus is more comfortable than a microbus. Sebuah minibus lebih nyaman daripada sebuah microbus ya. Ini minibus lumayan nyaman, sedangkan microbus ini lihat penumpangnya sampai berjubel keluar ya. Itulah microbus. Nah, jadi kalau kita bandingkan ketiganya, so a big bus is the most comfortable of all. Jadi bus besar itu adalah yang paling nyaman ya dibandingkan semuanya. Contoh yang ketiga, Hendrik berkata the snake is longer than an eel. Seekor ular lebih panjang daripada seekor belut ya. The eel is longer than the earthworm. Belut lebih panjang daripada cacing tanah. So the snake is the longest and the earthworm is the shortest. So the snake is longer than an eel. Ular lebih panjang daripada seekor belut. The snake is longer than an eel. The eel is longer than an earthworm. Belut lebih panjang daripada seekor cacing tanah. The eel is longer than the earthworm. So the snake is the longest and the earthworm is the shortest. Ya, so the snake is the longest and the earthworm is the shortest. Ular adalah yang paling panjang dan cacing tanah adalah yang paling pendek. Ya, contoh yang kelima, Bayu says my father always says that fresh fruit is more delicious than fruit juice. Kata ayah saya selalu berkata bahwa buah segar lebih nikmat daripada jus buah. Fruit juice is more delicious than canned food. Jus buah lebih nikmat daripada makanan kaleng. So, fresh fruit is the most delicious of all. Jadi, buah-buahan segar itu yang paling nikmat di antara ketiganya. Terus yang keenam, Hasim berkata, the hospital is 3 km from here. Rumah sakit itu jaraknya 3 km dari sini. And the bank is 4 km from here. Dan bank jaraknya 4 km dari sini. And the post office is 5 km from here. Dan kantor pos jaraknya 5 km dari sini. So the hospital is nearer than the bank. Jadi rumah sakit itu lebih dekat daripada bank. The bank is nearer than the post office. Bank lebih dekat daripada kantor pos. So the hospital is the nearest. Jadi rumah sakit adalah yang terdekat, yang paling dekat, and the post office is the farthest, dan kantor pos adalah yang paling jauh. Itulah 6 contoh penggunaan bentuk komparatif dan bentuk superlatif. Oke. Nah, inilah part 4 yang sudah kita bahas, yaitu fokus pada bentuk superlatif ya, bentuk paling atau bentuk superlatif. Jangan lupa Anda kerjakan exercise 15 ya, exercise 15 di website kita yaitu www.pabambang.club. Kemudian Anda juga kerjakan formatif 9 nih. Exercise 15 ini bentuknya sama ya, similar to page 138, sama dengan halaman 138 ya. Nah, Anda harus mengisi tabel ya, mengisi tabel. Anda lihat di sini contohnya. Cara mengisi tabelnya seperti di sini, beautiful. Di kolom ini berarti more beautiful. Nah, di kolom ini berarti the most beautiful. Tall,
taller, tallest, short, shorter, shortest, comfortable, more comfortable, the most comfortable, dan seterusnya. Silakan Anda baca di sini contohnya. Nah, sebelum Anda mengerjakan formatif ya, setelah kita belajar bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4 ini ya, kita berarti sudah selesai belajar di bab 9. Nah, kita akan mengerjakan formatif ya, formatif setelah exercise 15 ya, atau pada kita mengerjakan exercise 15 dan kemudian formatif, kita harus mempelajari kembali daftar perbandingan kata sifat atau degree of comparison, dimana kita ada beberapa aturan atau rule ya. Rule yang pertama sederhana, tambahkan dan es. Contohnya thick, thicker, thickest, tall, taller, tallest, kind, kinder, kindest, young, younger, youngest, dan seterusnya. Aturan yang kedua, kalau misalkan huruf kata sifatnya berakhiran huruf e, maka cukup ditambah dan es. Contohnya brave, braver, bravest, white, whiter, whitest, large, larger, largest, dan seterusnya. Aturan yang ketiga, kalau kata sifatnya pendek dan berakhiran huruf y, happy, maka huruf y-nya menjadi i. Happy, happier, happiest, merry, merrier, merriest, lazy, lazier, laziest. Namun kalau huruf y-nya didahului oleh vokal atau vowel, maka tetap ya gay, gayer, gayest, gray, grayer, grayest. Aturan yang keempat, ada beberapa kata sifat yang didobelkan huruf akhirnya. Contohnya fat, fatter, t-nya 2, fattest, t-nya 2. Hot, hotter, hottest, hotter, t-nya 2, hottest, t-nya juga 2. Dan big, bigger, biggest. Lihat, bigger, g-nya 2, biggest, g-nya 2, sad, dan seterusnya. Sad, dim, thin, red, dan seterusnya. Nah, aturan kelima, untuk kata sifat yang panjang-panjang ya, bentuk komparatifnya ditambah kata more, untuk superlatifnya ditambah kata most. Contohnya faithful, more faithful, most faithful. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Industrious, more industrious, most industrious. Oke, aturan yang keenam adalah kata sifat yang tidak beraturan. Nah, ini harus diapakan ya? Contohnya good, better, best, well, better, best, little, less, least, much, more, most, odd, older, oldest, odd, elder, eldest, bad, worse, worst, dan seterusnya. Ini tampilan untuk formatif tes di bab 9 ini ya. Kira-kira seperti ini, ada 25 soal dan Anda akan mengerjakan di bagian yang kosong ini. Jangan lupa dikerjakan exercise 15 atau exercise 15 ya di website kita, dan pelajari kembali pelajaran di chapter 9 ini, bagian 1, 2, 3, dan 4. Kemudian Anda kerjakan formatif tesnya untuk chapter 9. Oke, thanks for watching. Terima kasih telah menonton dan belajar di sini. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jaga protokol kesehatan. See you again on the next video on chapter 10. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.